Kami punya emiten update nih Pak Juan. Dapat Anda saksikan di layar televisi pemirsa ada 3, antara lain adalah IHSG naik tembus 6.100, saham grup Sinarmas, Tekim, dan INKP melesat pada perdagangan Kamis kemarin. Kemudian 21% saham emiten SIDO muncul atau SIDO beralih ke Affinity Equity Partners, salah satu investor private equity terdepan di Asia. Dan yang terakhir melantai di bursa pekan depan, Indo Internet akan gunakan kode saham EDGE. Baik, itu dia emiten update-nya pagi hari ini dan kami meng-highlight yaitu grup Sinarmas, Tekim, dan INKP yang kembali melesat. Di mana Tekim kinerja Kamis 4 Februari naik 19% ke 16.850. Net buy juga tercatat sebesar 181,8 miliar rupiah. Kinerja 6 bulan terakhir sudah positif 134%. Pernya 15,6 kali, market cap-nya 52,5 triliun rupiah. INKP kinerja Kamis naik 12% ke 14.675. Kemudian mencatatkan net buy di hari kemarin 157 miliar rupiah. Kinerja 6 bulan 80,6% kenaikannya. Pernya 14 kali, market cap-nya 80 triliun rupiah. Pak Juan, bagaimana menanggapi duo saham pabrik kertas ini, Tekim dan juga INKP dengan penguatan yang sudah berlangsung kemarin, saya yakin banyak yang memang juga memiliki portofolio dalam bentuk emiten ini. Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya buat dari peningkatan kemarin itu beriringan dengan kabar atau berita bahwa sebenarnya dari grup yang sama itu kan menang atas arbitrase ya terkait dengan akuisisi dari pabrik untuk dari pembuatan pembuatan dari kertasnya ya. Nah ini sebenarnya juga sepertinya menjadi euforia atau pendorong dari sisi Tekim dan juga INKP. Nah selain itu juga kalau kita lihat sebenarnya by fundamental itu kan dari harga Tokyo Pulp yang indeks itu sebetulnya peningkatannya sudah cukup signifikan ya. Ini sebenarnya nanti akan mendorong dari kinerja ke depan bahwa sebenarnya dari penjualan atau dari sisi performance dari pendapatannya bisa meningkat dari sisi pricingnya. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya dari baik 9 month 2020, baik Tekim dan INKP, ini udah bisa manage efisiensi ya. Memang dari segi pendapatan kita lihat menurun, namun mereka bisa menjaga dari sisi cost-nya nih, terutama dari sisi raw materialnya, sehingga mereka masih bisa book profit yang jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, nanti berbekal dari peningkatan pricing dan juga dari sisi efisiensi cost yang masih bisa tetap dijaga, kita rasa Tekim dan INKP ini masih bisa positif ke depannya ya. Masih bisa positif ke depannya. Rekomendasi untuk Tekim dengan harga penutupan kemarin 16.850, naik 19% apa nih Pak Juan? Ya, jadi kemungkinan untuk hari ini potensi buat koreksi sehat itu masih bisa ya. Karena kan memang kalau kita lihat dari profil pelaku pasar sekarang lebih volatile ya. Dikarenakan mereka lebih berhati-hati dan juga dari time frame-nya menjadikan mereka lebih pendek ya. Nah, jadi chance buat itu profit taking bisa cukup tinggi. Nah, namun in the short term-nya kita untuk masih yang bisa mempunyai barang, ini masih bisa chance buat hold nih ya, untuk bisa di 10% dan 13% ke depan. Nah, jadi kalau memang yang masih belum punya barang, saya rasa buat level entry yang sekarang agak cukup riskan ya, seperti itu. Oh, riskan ya untuk entry sekarang. Berapa resisten terdekat dari Tekim? Sebentar. Dari Tekim itu, kalau dari Tekim kita lihat ini ada di level 16.200 ya. Itu adalah resisten atau support? Itu support. Jadi kalau kita lihat, ya. Jadi kalau buat resistennya itu di level 17.100 ya. 17.100. Baik, agak riskan ya, range-nya 16.200. Resisten 17.100 sudah dekat dengan resisten. Oke, kalau INKP bagaimana support resistennya? Untuk INKP sendiri itu kita melihat buat dari resisten itu di level 15.100 ya. 15.100 supportnya? Di support itu di level 14.095. 14.095. Oke, resisten 15.100, supportnya 14.095. Ini juga rawan profit taking ya?
Iya, dikarenakan memang kalau kita lihat kan dari profil pelaku pasar yang sekarang ini cukup berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya buat dari bursa. Sehingga time frame-nya mayoritas lebih pendek nih. Jadi aksi profit taking kemungkinan cukup tinggi seperti itu. Oke, itu dia rekomendasinya. Bagaimana dengan SIDO? Di mana 21% saham emiten SIDO muncul akan beralih ke Affinity Equity Partners. Makanya ada crossing saham ya di hari kemarin dan hari sebelumnya juga yang cukup besar. Dan ini disebut Affinity ini adalah salah satu investor private equity terdepan di Asia. Peluang dari SIDO kalau misalnya dengan prospek ini kita investasi, disarankan tidak dari Panin? Iya, jadi sebenarnya kalau dari Affinity sendiri kan itu sebenarnya bergabung dengan SIDO muncul sudah cukup lama ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya crossing merupakan part of the agreement mereka ya. Kalau kita lihat juga dari Affinity sendiri sebenarnya sudah ada di SIDO bagi komisionernya sudah cukup lama juga. Nah, jadi sebenarnya ini berita merupakan dari part of agreement-nya saja. Nah, cuman memang kalau kita lihat sendiri dari fundamental perusahaannya ini cukup baik ya. Bisa dibilang ini di tengah perlambatan ekonomi dan juga uncertainty pada di 2020 merupakan salah satu emiten yang mampu bertahan ya, cukup defensif dari segi model bisnisnya. Makanya kita sebenarnya cukup suka juga terkait dengan SIDO muncul seperti itu. Oke, cukup suka juga ya dengan SIDO 780 posisi kemarin. Rekomendasinya untuk SIDO gimana? Iya, jadi kalau untuk SIDO muncul kita juga masih cukup suka ya. Ini kita target price bisa sampai di 820 sih. 420 itu adalah support ya? 820. 820 target terdekat untuk SIDO ya? Iya. Supportnya di posisi berapa? Supportnya kita di posisi 720. 720. Buy on weakness untuk SIDO? Iya, kita lihat lagi buat potensinya ketika nanti udah menuju dekat support ya, seperti itu. Oke, dekat support buy untuk SIDO, tapi peluangnya saat ini lebih menguji resisten di 820 karena posisi penutupan kemarin di 780 dengan kenaikan 1,3%. Oke, nanti akan kita lanjutkan seperti apa saham-saham pilihan dan juga kita menanti begitu ya rilis dari Badan Pusat Statistik mengenai pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat 2020. Kami akan segera kembali pemirsa sesaat lagi.